Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kondisi pandemi seperti saat ini, telah melumpuhkan beberapa kegiatan atau aktivitas harian kita, terutama yang berkaitan dengan interaksi sosial seperti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Namun demikian, jangan biarkan kondisi ini mempengaruhi atau menurunkan semangat kita untuk tetap terus belajar. Kita dapat belajar di mana saja dan dari siapa saja. Sebagai anak peternakan, kita dapat belajar pada ayam yang ada di lingkungan kita. Seperti bagaimana cara ayam dapat berproduksi maupun bereproduksi, dan bagaimana cara memelihara ayam yang baik. Sehingga kita perlu menjaga kelangsungan hidup ayam dengan cara melakukan pembibitan. Pada hari ini kita akan belajar mengenai salah satu kegiatan pembibitan, yaitu collecting atau pengumpulan dan penyimpanan telur tetas. Telur tetas yaitu telur yang dihasilkan dari induk betina yang telah dikawini atau dikawinkan oleh pejantan, sehingga telur tersebut dapat ditetaskan untuk kemudian digunakan sebagai bibit. Adapun syarat telur yang dapat ditetaskan selain berasal dari induk yang telah dikawini atau dikawinkan, yaitu bentuk telur proporsional dan telur tidak retak ataupun pecah. Apakah ada ayam bertelur tanpa adanya perkawinan jantan dan betina? Jawabannya ada. Contohnya pada ayam niaga petelur yang memang dipelihara dikhususkan untuk menghasilkan telur konsumsi atau telur komersil. Ayam dapat bertelur apabila yang pertama, ayam tersebut ayam betina, yang kedua, pakan yang diberikan dan pakan yang dikonsumsi memenuhi kebutuhan hidup pokok, produksi, maupun reproduksi pada ayam. Yang ketiga, kita perlu memperhatikan kondisi ayam atau kondisi lingkungan yang nyaman bagi ayam. Nah, kali ini saya akan menghubungi siswa saya yang sedang belajar di rumah untuk melakukan kegiatan pengumpulan dan penyimpanan telur. Loh, Bu Himah, ada apa ya? Halo Bu. Halo Vin. Iya Bu. Ya, ini saya ada misi buat kamu Siap Bu. mengenai kegiatan pembelajaran dengan materi pengumpulan dan penyimpanan telur. Untuk prosedur atau langkah-langkahnya, kamu dapat membaca pada surat yang ada di depan rumah kamu. Oke, tetap semangat dan jaga kesehatan. Baik, siap Bu.
Pengumpulan telur tetas. Berkaitan dengan pengumpulan telur, kita perlu memperhatikan frekuensi pengambilan telur. Pada saat awal berproduksi, pengambilan telur dapat dilakukan 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan siang hari. Setelah telur periode pertama masuk ke dalam mesin penetasan, maka kita dapat menambah frekuensi pengambilan telur 3 hingga 5 kali dalam sehari. Hal tersebut dapat disesuaikan dengan jumlah induk, fase bertelur, kondisi lingkungan seperti suhu, dan jumlah pekerja. Frekuensi pengambilan telur ini dapat menghindarkan telur dari kontaminasi kotoran maupun kerusakan pada telur sehingga mempengaruhi proses penetasan. Pengambilan telur dilakukan dengan langkah yang benar ya teman-teman, yaitu 1. Pengambilan telur tetas di kandang dengan hati-hati supaya ayam di dalam kandang tidak stres dan telur tidak rusak. Kedua, meletakkan telur-telur tersebut pada egg tray. Ketiga, setelah telur terkumpul, telur yang bersih dipisahkan dengan telur kotor, pecah, dan retak. Keempat, mengelap telur yang hanya kotor saja atau tidak retak dan pecah dengan hati-hati supaya bersih dan tidak rusak. Kelima, setelah telur tersebut bersih, menggabungkan telur tersebut dengan telur yang akan ditetaskan. Keenam, meletakkan semua telur pada box yang beralaskan kain supaya telur tidak berbenturan saat didistribusikan. Ketujuh, kemudian mendistribusikan telur. Ini Bu, telur yang sudah Bu Himah tugaskan ke saya. Penyimpanan telur tetas. Setelah telur dikumpulkan, kita perlu memasukkan telur ke dalam ruang penyimpanan atau yang disebut juga sebagai cooling room. Suhu dan kelembaban pada cooling room yaitu 18 derajat Celcius atau 75-85%. Suhu dan kelembaban ini menghindarkan telur mengalami penguapan sehingga menurunkan kualitas telur. Selain itu, juga mencegah embrio berkembang lebih awal, sehingga dengan harapan telur-telur yang dimasukkan ke dalam mesin tetas dapat berkembang atau embrionya dapat berkembang bersamaan dan dapat menetas bersamaan. Penyimpanan telur dilakukan dengan langkah yang benar ya teman-teman, yaitu 1. Memindahkan telur ke dalam tray atau wadah penyimpanan. Kedua, atur posisi telur pada tray dengan meletakkan bagian tumpul telur berada di atas, sedangkan bagian lancip di bawah. Ketiga, masukkan telur ke dalam cooling room. Keempat, lakukan fumigasi telur dan cooling room. Kelima, atur suhu dan kelembaban di dalam cooling room, suhu 18 derajat Celcius dan kelembaban 75-85%, sehingga kualitas telur tidak menurun selama penyimpanan. Keenam, simpan telur tidak terlalu lama, tidak lebih dari 14 hari. Ketujuh, jika telur disimpan lebih dari 4 hari, maka setiap hari posisi telur diputar 90 derajat. Baiklah, demikian kegiatan kita pada kali ini mengenai collecting atau pengumpulan dan penyimpanan telur tetas. Perlu diingat bahwa pada saat pengumpulan atau collecting telur tetas, kita harus mengambil telur tetas pada breeding farm atau kandang pembibitan dengan hati-hati. Selain itu juga kita perlu memisahkan antara telur yang bersih dengan telur yang kotor atau rusak atau pecah, sehingga telur yang kotor, rusak, pecah tadi tidak mempengaruhi telur-telur yang bersih atau tidak mengkontaminasi telur-telur yang bersih. Nah, kalau pada bagian penyimpanan telur tetas, ada beberapa hal
yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, suhu, yang kedua, kelembaban, kemudian yang ketiga, lama penyimpanan. Sebaiknya di dalam ruang penyimpanan, telur tidak disimpan terlalu lama karena itu akan mempengaruhi daya tetas dari telur tersebut. Kemudian, posisi telur pada ruang penyimpanan. Tetap semangat belajar, sukses selalu dan jaga kesehatan. Ingat, belajar bisa dari mana saja dan dari siapa saja. Bye.